Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kurang lebih 10 hari lagi pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini akan dilakukan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di dua lokasi, baik di Ibu Kota Nusantara dan juga di Kota Jakarta. Seperti yang kita ketahui, persiapan telah banyak dilakukan, terutama di Komplek Istana Presiden yang dapat kita lihat di sini. Di lapangan upacara sudah tersedia panggung dan juga tenda-tenda beserta dua videotron yang cukup besar. Kemudian ada satu tiang bendera di bagian tengah. Tenda akan dipakai oleh tamu negara dan juga para undangan-undangan lainnya. Kemudian panggung dan podium akan dipergunakan oleh Bapak Presiden dalam memimpin upacara. Kemudian jadwal kegiatan peringatan HUT RI ini sebenarnya sudah disiapkan di dua lokasi tersebut oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian acara mulai dari awal Agustus sampai ke 17 Agustus nantinya yang dilakukan untuk prosesi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dari awal Agustus itu sebenarnya ada konferensi pers, kemudian ada zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia. Kemudian di hari Kamis sampai dengan Selasa tanggal 8 sampai 20 Agustus akan ada pameran arsip kepresidenan di Taman Ismail Marzuki. Ini mungkin bagi yang berkesempatan bisa melihat. Hari Sabtu tanggal 10 Agustus ada prosesi kirap duplikat bendera Sang Merah Putih karena aslinya memang disimpan ya, dan teks proklamasi. Kemudian ini dilakukan di Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dan di IKN-nya ada dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman SAM Sepinggan Balikpapan serta ke Istana Negara yang ada di IKN. Tanggal 13 Agustus itu ada upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka oleh Presiden RI di Istana Negara IKN. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus ada upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia ya. Ini berada di Istana Negara Jakarta. Sehari menjelang 17 Agustus, yaitu pada tanggal 16 Agustus akan ada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Di sana Pak Presiden akan menyampaikan pidatonya ya. Kemudian ada pidato Presiden juga untuk penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun 2024 ya, beserta nota keuangan. Pada malam harinya sebenarnya ada upacara apel kehormatan dan renungan suci ya. Pada pukul 00 lebih tepatnya, mungkin sudah masuk 17 Agustus di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk sisi Jakarta, sedangkan untuk sisi IKN itu dilakukan di Taman Kusuma Bangsa IKN. Pada pagi hari, baik di IKN dan juga di Jakarta itu diadakan pertunjukan kesenian dan dilakukan di lapangan upacara Istana Negara IKN atau juga di halaman Istana Merdeka Jakarta. Menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 10.15 WITA atau 9.15 waktu Jakarta, tepatnya di Istana Negara IKN, ada kirap duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dilakukan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang di Jakarta di halaman Istana Merdeka, yang di IKN di lapangan upacara Istana Negara IKN. Setelahnya ada pertunjukan kesenian baik di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Untuk upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih dilakukan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ataupun 17 waktu Indonesia Tengah di kedua lokasi, baik Istana Merdeka Jakarta atau juga di lapangan upacara Istana Negara IKN. Dengan selesainya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia nantinya di IKN, itu menandakan bahwasannya Ibu Kota Nusantara telah diakui sebagai salah satu tempat ya, yang cukup penting dan akan menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia setelah dipindahkan dari Jakarta. Lalu bagaimanakah impact ataupun dampak kepada area di sekitar IKN terhadap acara yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara tersebut? Nah, di Detikcom ataupun Detik Travel kita bisa baca bahwasannya hotel-hotel
yang ada ya di sekitar Balikpapan, mungkin juga ke arah Sepaku ya, Samarinda, sudah mulai banyak yang dipesan, bahkan sudah ada yang full. Dan harga ataupun room rate dari hotel tersebut bahkan juga ada yang naik meskipun full ya. Kemudian diharapkan UMKM yang ada di sekitar area Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, Samarinda, Sepaku juga dapat tumbuh seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Tema dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya kali ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, Nusantara Baru mungkin merefer atau mengacu kepada Ibu Kota Nusantara yang sudah siap untuk melaksanakan prosesi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan kesiapan lainnya termasuk dari kantor-kantor pemerintahan menjalankan roda pemerintahan dari IKN. Informasi dari Pak Menteri PUPR sekaligus PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki, menyebut bahwa ada 7 kantor Kemenko yang difungsikan nanti pada saat 17 Agustus. Nah, rinciannya adalah 1 tower di kantor Kemenko 1, kemudian 1 tower Kemenko 2, 2 tower di kantor Kemenko 3, dan 3 tower di kantor Kemenko 4. Lalu untuk para ASN ataupun aparatur sipil negara ya, huniannya juga akan difungsikan minimal 8 tower. Adapun rumah tapak jabatan, rumah menteri akan berfungsi sebanyak 14 unit yang sudah dilengkapi dengan mebel. Berarti dengan begitu para ASN, para menteri ya pada saat 17 Agustus mungkin ada sebagian ASN yang akan berada di sana, kemudian juga para menteri-menterinya. Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN juga dibahas banyak media asing ya. Di antaranya yang kita bisa lihat di sini adalah Wall Street Journal. Mereka mengatakan Jakarta itu adalah kumpulan dari banyak fungsi. Yang tadi itu Jakarta adalah New York City, kemudian ada Los Angeles dan Washington DC. Nah, itu adalah kota bisnis, kemudian ada mungkin Los Angeles, mungkin kota hiburan, dan Washington DC sebagai ibu kota dari sebuah negara. Berikutnya, Jakarta juga merupakan commercial hub ataupun pusat dari area komersial. Yang kita ketahui, mall sangat banyak sekali di Jakarta dan area-area komersial lainnya. Ditambah lagi, Jakarta juga adalah pusat dari political ya ataupun politik. Gedung MPR, DPR, kemudian kantor-kantor partai politik juga berada di kota Jakarta. Lalu yang terakhir, Jakarta adalah pusat hiburan. Seperti yang kita ketahui, banyak memang orang ke Jakarta untuk mencari hiburan-hiburan tambahan. Nah, dengan begitu menjadikan Jakarta cukup padat dan full ataupun penuh dengan tekanan-tekanan. Selain media Wall Street Journal, kita juga bisa lihat di media lainnya di sini, Mighty Marvels yang mungkin tidak begitu kedengaran. Namun, alasan-alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan kita lihat ini sangat masuk akal, dikarenakan adanya kepadatan penduduk yang ada di kota Jakarta atau juga di Pulau Jawa sendiri. Mereka menyebutnya overpopulation, dan memang kita lihat setiap harinya kota Jakarta didatangi oleh warga yang berada di sekitar Jakarta, ditambah warga yang ada di kota Jakarta itu sendiri, dan mungkin puluhan juta mobilitas masyarakat sehingga benar-benar padat. Di media ini juga dibahas biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara, yaitu 35 billion US dollar atau mungkin di 400-an triliun kemarin ya, 500-an. Kemudian alasan kedua itu adalah Jakarta is sinking. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya permukaan tanah yang ada di ujung kota Jakarta itu turun beberapa senti ya. Dan akhirnya bagian utara kota Jakarta mungkin ya saat ini tanahnya makin lama makin turun, air nanti dapat naik ke daratan bahkan sampai mencapai pusat kota Jakarta. Sama halnya dengan media yang ada dari Bangladesh, di sini dapat kita lihat alasan-alasan pemindahan ibu kota. Yang pertama yang paling jelas di sini adalah overpopulation dan Jakarta yang sangat padat.
Lalu juga menginformasikan untuk ibu kota yang baru sebenarnya Pak Presiden telah menghuninya terlebih dahulu sebelum diresmikan sebagai ibu kota Nusantara. Kita pindah ke sini dari monumen Memorial Park yang ada di Plaza Bukit Bendera dengan 2 sayapnya tadi. Di video dan media sosialnya Pak Nyoman Nuarta kita akan melihat sedikit perkembangan dari pembangunan yang ada di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Dari arah Plaza Seremoni di sini kita dapat melihat secara keseluruhan gedung-gedung perkantoran, kemudian juga kompleks Istana Presiden secara struktur ya, kemudian kelengkapan nampaknya akan segera selesai. Kemudian untuk akses-akses juga kita lihat sudah banyak yang diaspal dan cukup rapi. Tinggal melanjutkan sesuai dengan desain yang ada. Kemudian untuk Memorial Park sendiri, ini tadi ada 2 sayap Garuda sudah juga diuji coba untuk nanti ya acara kesenian mungkin di malam 17 Agustus. Di sini disiapkan semacam hiburan ataupun juga proyeksi dari visual projection warna-warni ya pada bagian dari sayap Garuda tersebut. Nah, malam hari tentunya akan sangat menarik dan sangat indah ya untuk dapat dilihat. Ini adalah para pekerja yang ada di Ibu Kota Nusantara. Mereka tidak lupa beribadah ya sambil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada sehingga kawasan inti pusat pemerintahan dapat sesuai ya, dengan ekspektasi desain yang sudah disiapkan. Contohnya di bagian kanan, kemudian di bagian kiri ini adalah realitasnya. Akses lingkar di bagian kantor presiden itu kita lihat sudah diaspal ya. Kemudian nanti pada tahun 2045 secara keseluruhan IKN desainnya akan seperti ini yang mudah-mudahan realitasnya. Saat ini yang tahap penyelesaian tahap 1 itu adalah kompleks Istana Presiden di kawasan inti pusat pemerintahan ke arah tenggara. Kemudian ada gedung-gedung Kemenko di depannya, Kemenko Marves dan Ekonomi. Di sisi kiri, kemudian sisi kanan ada Kemenko Polhukam dan PMK. Nah, selepasnya itu ada Bank Indonesia ya dan juga gedung-gedung lainnya, fasilitas-fasilitas pendukung, perumahan ASN, aparatur sipil negara, ya para pegawai negeri, pegawai pemerintahan. Kemudian ke arah dari Plaza Seremoni ke arah tenggara itu ada Plaza Bukit Bendera dengan tadi Memorial Park dan yang bendera yang tinggi serta Plaza Bhinneka ke arah titik 0. Ada rumah sakit dan juga ada Pakuan Mall ya. Ini area komersial yang ada di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Lalu ada perumahan pejabat negara itu adalah rumah tapak menteri. Ya, ke arah tenggaranya lagi itu ada kawasan niaga terpadu ataupun CBD-nya KIPP serta perkantoran swasta. Berarti ada perusahaan-perusahaan swasta juga di sini nanti yang akan berkantor. Bagian ketenggaranya lagi ada komplek peribadatan yang ada masjid IKN, pura, gereja, dan lainnya. Kawasan inti pusat pemerintahan yang sangat penting untuk diselesaikan saat ini adalah komplek Istana Presiden bersama dengan komplek kementerian. Ini persiapan-persiapan kemarin menjelang Videotronnya selesai. Sedangkan untuk transportasi, kita dengarkan dari Pak Menteri Perhubungan, Hari ini saya Pak Budi Karya. Rumah Menteri di KN melakukan berbagai koordinasi, di antaranya adalah mengkoordinasikan berkaitan persiapan dari ART. Tadi pagi kami secara detail melihat Sumbu Barat, Sumbu Timur, Sumbu Kebangsaan, memastikan bahwa line atau jalan yang digunakan ART sudah mulai dilaksanakan, dan apa yang kita lakukan adalah satu teknologi baru, dan yang paling penting PU mendukung dengan membangun trek tertentu yang kita gunakan secara khusus. Jadi insya Allah kita bersama-sama menyaksikan atau dapat menggunakan ART pada bulan Agustus. Jadi untuk transportasi ya di dalam kawasan inti pusat pemerintahan ini disiapkan yang namanya ART atau Autonomous Rail Transit. Sebenarnya ini kalau kita lihat mirip dengan bis gandeng, kemudian memiliki ban, namun secara ukuran ini mirip dengan kereta yang lebih kecil ya. Dan tidak menggunakan rel ya, namun menggunakan marka jalan yang sudah disiapkan untuk menjadi jalur dari ART ini.
ART ini buatan CRRC ataupun sebuah perusahaan dari China yang juga membuat ataupun membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang kemudian ini adalah prosesi pada saat pengiriman, kemudian unboxing dari kereta ART-nya. Cukup bagus ya, cukup rapih. Untuk jalur ART ataupun Autonomous Rail Transit, di sini juga sudah kita lihat di kawasan inti pusat pemerintahan, di sekitar gedung-gedung kementerian sudah selesai marka jalannya yang nanti akan dipergunakan sebagai jalur dari ART untuk mobilitas masyarakat atau juga para pejabat negara dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Area-area terbuka hijau, kemudian lagi ada jalur-jalur sepeda khusus yang juga ada di sini, dipersiapkan untuk mobilitas masyarakat. ART sendiri, seperti yang kita ketahui tadi, ini adalah produksi dari CRRC, sebuah perusahaan dari Cina, yang juga memproduksi kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun KIC CR400AF. Di sini, kalau di China sendiri, pengoperasian dari ART adalah seperti ini, seperti kereta yang memiliki 3 gerbong, di bagian tengahnya ada 1 gerbong sambungan di antara kedua ujung kepalanya. Nah, kemarin sempat diangkut oleh sebuah trailer ya yang cukup panjang, dan pada saat turun dari kapal, trailer ini membawanya ke IKN ataupun Ibu Kota Negara Nusantara. ART ini juga diuji coba ya oleh Pak Menteri pada waktu itu, dan ini adalah supir dari ART yang ada di China ya, contohnya seperti ini. Tadinya desain awal yang kita lihat adalah seperti yang biru tadi, hanya saja sekarang yang sampai ke Indonesia seperti yang sudah kita lihat di sini. Sudah ada tulisan Nusantara bersama logonya yang baru di kaca ART tersebut ya, ini pada saat di pelabuhan kemarin. Tampak para pekerja membuka bungkusan dari ART untuk melihat kondisi ya pada saat rangkaian dari kereta tanpa rel ini sesuai dengan spek atau juga sesuai dengan desain yang diharapkan sebelum dibawa ke IKN. Untuk kantor-kantor kementerian ya, kementerian koordinator yang ada di Plaza Seremoni di sini, kita lihat sudah banyak yang selesai, bahkan sudah masuk tahap finishing untuk pembuatan kaca-kaca dinding-dinding yang ada sehingga nanti dapat dipergunakan pada 17 Agustus. Sebenarnya ini sudah jauh lebih dari ini proses-prosesnya, karena di beberapa bagian itu solar panelnya juga sudah banyak yang selesai ya di bagian atas. Solar panel sendiri dipergunakan untuk menyerap energi surya dan disimpan sebagai energi hijau bagi operasional daya yang ada di gedung tersebut. Untuk rumah tapak menteri tadi kita lihat juga sudah banyak yang selesai dan jaraknya berdekatan satu sama lain, yang nanti akan dipergunakan oleh para menteri pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diinformasikan oleh Pak Basuki. Ini adalah pemandangan sore hari di Ibu Kota Nusantara menjelang matahari terbenam. Kemudian yang kita lihat pohon-pohon eukaliptus di beberapa lokasi memang masih ada, karena sepenuhnya nanti ada beberapa bagian yang memang tidak ditebang, namun akan dihijaukan kembali sesuai dengan konsep Smart Forest City. Setelah 17 Agustus, nanti kita belum tahu apakah area ini akan dibuka untuk umum atau juga masih ditutup bagi penyelesaian pembangunan berikutnya. Namun, sudah ada mungkin ya roda pemerintahan yang dijalankan di sini oleh para menteri-menteri dan juga para pembantu dari kementerian tersebut. Ini adalah viewing deck, jembatan-jembatan yang menghubungkan sisi-sisi dari Plaza Seremoni, yang di bagian bawahnya terdapat embung-embung ataupun area konservasi air. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang ada di IKN ini adalah gedung salah satu bank ya, kalau tidak salah ini gedung Bank BRI,
yang disiapkan di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan untuk keperluan urusan perbankan, karena mungkin harus melakukan transaksi dan urusan-urusan keuangan lainnya, maka dibutuhkanlah kantor-kantor ataupun bank-bank yang ada di IKN. Nah, selain Ibu Kota Nusantara, di sekitar sana juga ada tempat rekreasi yang mungkin nanti bagi masyarakat yang akan ke IKN, mengunjungi IKN, setelah dari sana ingin berekreasi di sekitar area Ibu Kota Nusantara, terdapat Lakeview. Area ini cukup bagus ya, jadi bukan hanya area pemerintahan saja, namun memang pengembangan area yang ada di sekitar IKN diharapkan juga makin banyak, dan bukan hanya Kalimantan Timur ya, Balikpapan, Samarinda, tapi keseluruhan Kalimantan menjadi lebih baik, ekonomi lebih bergerak, serta penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia lebih merata. IKN sendiri berada di Kalimantan Timur, yang kalau secara posisi dari negara Republik Indonesia Kepulauan itu berada di tengah-tengah. Nah, ini adalah kondisi terakhir dari dokumentasi PPWK KSO ya, Istana Negara, yang tenda-tendanya sudah selesai, bahkan sudah ada tenda hijau ya, atapnya di bagian tangga ke arah Istana Negara, dan ada videotron tadi di bawah. Kita nantikan 17 Agustus.